Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kang Dokter, yaitu channel yang membahas tentang seputar urologi, kesehatan, dan inspirasi. Nah teman-teman, kali ini saya ingin coba sharing sedikit tentang tips dan trik lulus ujian PPDS. PPDS merupakan kepanjangan dari program pendidikan dokter spesialis. Kenapa saya membahas tentang topik ini? Sebelum saya memiliki channel ini, saya memiliki sedikit hobi untuk menulis, dan itu saya tuangkan di sebuah blog yang bernama sensil.blogspot.com. Nah, salah satu tulisan saya di blog tersebut adalah tentang tips dan trik lulus ujian program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Saya tulis di tahun 2015 dan pembacanya hingga hari ini mencapai 64.900 orang. Dari sini saya beranggapan bahwa memang masih cukup banyak teman-teman yang belum bisa mengakses informasi detail bagaimana sih caranya agar usaha dari teman-teman untuk bisa bergabung di dalam program pendidikan dokter spesialis yang diminati itu bisa berjalan dengan baik sampai membuahkan hasil. Jadi video ini memang saya dedikasikan khusus untuk teman-teman yang memang sedang menjalani persiapan untuk meraih cita-citanya melanjutkan program pendidikan dokter spesialis. Baik, kita mulai saja tips dan trik lulus ujian PPDS. Tips yang pertama adalah bulatkan tekad Anda, gitu. Menjadi seorang residen itu sebutan lain untuk dokter yang memang sedang menjalani program PPDS. Itu adalah perkara yang sangat berat, begitu, karena begitu banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan. Untuk menjadi seorang residen, kita harus meninggalkan keluarga selama masa pendidikan yang kurang lebih 4-5 tahun, bahkan bisa lebih jika kita tidak bisa selesai tepat waktu. Kemudian rutinitas yang begitu padat sehari-harinya yang tidak memungkinkan kita bahkan memiliki hak-hak pribadi kita. Kemudian kita juga harus keluar dari zona nyaman kita, gitu. Tidak ada lagi waktu libur, jarang ya, waktu libur pun harus tetap bekerja atau mengerjakan tugas. Waktu untuk bertemu dengan sahabat, kerabat sangat amat terbatas. Bahkan dalam bahasa saya itu, kita itu hidup betul-betul di balik jeruji rumah sakit dalam lingkungan aktivitas dan rutinitasnya yang tanpa batas. Terdengar berlebihan, tapi kurang lebih itulah gambaran dari kehidupan seorang residen. Sehingga hal pertama yang perlu kita tekankan adalah bulatkan tekad kita bahwa kita memang siap untuk menjalani proses pendidikan. Tips yang kedua adalah lakukan persiapan teknis dan non teknis sesempurna mungkin. Keberhasilan dalam proses seleksi ini sangat ditentukan oleh persiapan kita jauh sebelum tes berlangsung. Percaya atau tidak sedikit teman-teman yang memang kurang persiapan pada akhirnya tidak bisa lolos dalam program pendidikan dokter spesialis. Kenapa? Karena kurangnya persiapan. Nah, apa saja sih persiapan-persiapan yang harus dilakukan? Pertama adalah kita harus mengumpulkan informasi sedetail mungkin tentang tes yang akan dihadapi, mulai dari tes akademik, kemudian TOEFL, tes MMPI atau psikiatri, kemudian tes wawancara, tes kesehatan, dan berbagai macam tes yang memang harus dilalui untuk menjadi seorang residen.
Dan ini biasanya setiap perguruan tinggi atau sentra pendidikan itu berbeda-beda gitu. Walaupun pada intinya adalah sama. Bagaimana cara mengumpulkan data tersebut? Maka tips yang paling mudah adalah cari teman atau calon senior kita di kampus atau sentra pendidikan yang kita tuju. Misalnya kalau teman-teman mau coba masuk ke UI, carilah residen paling junior ya. Kalau bisa paling junior yang memang baru saja melewati masa tesnya dan terbukti berhasil. Galilah sedetail mungkin informasi dari teman atau calon senior kita itu. Nah, lalu gimana kalau misalnya kita tidak memiliki teman di salah satu kampus yang kita tuju? Gampang. Cari event atau acara apapun yang diadakan oleh departemen yang kita tuju tersebut. Biasanya kan ada seminar atau simposium dan sebagainya. Disitulah ajang kita untuk usaha mencari kenalan gitu. Pasang muka tebal ya. Kalau tips saya dulu, karena memang saya juga tidak memiliki satupun ya dulu tidak memiliki satupun kenalan di kampus yang saya tuju, jadi saya selalu berusaha untuk ikut di acara atau simposium yang diadakan oleh kampus tersebut. Kemudian saya cari kenalan, dari situlah saya bisa mendapatkan informasi terkait dengan proses-proses persiapan yang saya maksud tadi gitu. Jadi pede aja, cari teman yang kira-kira beliau ada residen junior, kemudian sampaikan maksud kita begitu, dan insya Allah kalau memang kita berniat baik selalu akan ada jalan di situ. Nah, persiapan teknis dan non teknis berikutnya adalah kenali program studi yang kita minati. Caranya ada dua macam. Yang pertama, ikuti event atau simposium atau seminar yang terkait dengan bidang yang kita minati. Misalnya kita mau masuk bedah, ikutilah acara-acara simposium yang terkait dengan bedah umum, kemudian ikut acara workshop basic surgical skill, itu bisa. Kemudian jika kita minati bidang seperti yang saya minati, urologi, Anda bisa ikuti acara yang diadakan oleh organisasi IAUI dimanapun, kejar sejauh manapun selama kita bisa menjangkau, ikuti, karena itu juga merupakan nilai tambah ketika kita aktif mengikuti acara-acara yang diadakan oleh bagian yang kita minati. Kemudian cara yang kedua adalah cari seorang mentor gitu, atau bahkan beberapa mentor yang notabene adalah dokter spesialis yang sudah berpraktik sesuai dengan bidang yang kita minati, dan luangkan waktu untuk mengikuti aktivitas atau kegiatan-kegiatan mereka. Begitu, kita bisa mengajukan diri sebagai asisten, kemudian kita juga bisa mengajukan diri sebagai dokter magang, dan yang terbaik adalah kita magang di tempat pendidikan yang kita tuju. Misalnya teman-teman mau masuk Unpad, barangkali di sana ada kesempatan untuk magang di departemen yang kita tuju, itu biasanya memiliki kecenderungan peluang yang lebih besar dibanding kita magang di daerah misalnya begitu. Kemudian syukur-syukur nanti beliau itu bisa memberikan rekomendasi resmi kepada kita sebagai persyaratan tambahan untuk pendaftaran BPJS. Baik, tips yang ketiga adalah percaya diri saat wawancara. Jadi tes wawancara ini juga sangat
amat menentukan apakah teman-teman akan diterima sebagai residen atau tidak. Begitu. Percaya diri itu susah, tapi bisa dilatih dengan apa? Dengan melakukan latihan-latihan rutin, kemudian lebih sering, otomatisasi, begitu. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sering disampaikan ketika tes wawancara PPDS. Saya akan sharing di video berikutnya khusus tentang wawancara ujian PPDS, kemudian lebih detail akan kita bahas di sana. Intinya latih untuk menjawab pertanyaan seputar wawancara ujian tes masuk PPDS dengan berulang-ulang sampai kita betul-betul lancar untuk menjawabnya, karena itu akan ada penilaian khusus di situ. Dan tentu saja wawancara ini adalah menilai sejauh mana kita memiliki ketertarikan dan keteguhan hati untuk bisa menjadi peserta PPDS di departemen yang dimaksud, di kampus yang kita tuju. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tips dan trik untuk bisa lolos dalam ujian PPDS. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Barangkali informasi singkat dari saya ini bisa sedikit membantu teman-teman menemukan cara itu lebih mudah untuk bisa diterima menjadi seorang residen atau peserta PPDS. Nah, selain semua yang setelah saya sebutkan di atas, saya juga berpesan kepada teman-teman, yakinlah bahwa kita akan berhasil dan jangan pernah berpikir bahwa kita akan gagal. Saya selalu berusaha untuk menjaga pikiran, menjaga hati kita dulu saat melakukan persiapan, sehingga saya memiliki kekuatan yang lebih, semangat yang lebih untuk belajar, untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan persiapan ujian masuk menjadi PPDS. Jadi buang jauh-jauh pikiran bahwa kalau gagal gimana ya, saya sudah meluangkan waktu, mungkin biaya, meninggalkan keluarga untuk proses persiapan, tapi kalau gagal bagaimana ya. Buang jauh-jauh pikiran itu, jaga pikiran kita tetap positif, karena itu adalah sumber kekuatan kita untuk lebih semangat dalam mempersiapkan ujian. Baik, tips terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah luruskan niat kita dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas afahum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadikan ini sebagai motivasi kita bahwa apabila kita nanti jadi seorang dokter spesialis, maka kita bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih banyak untuk keluarga, untuk saudara, untuk tetangga, untuk pasien-pasien kita, dan untuk semua manusia sebanyak-banyaknya. Saya berharap dengan motivasi ini adalah motivasi yang tertinggi, sehingga bisa mendorong teman-teman untuk lebih semangat dalam mempersiapkan ujian masuk program pendidikan dokter spesialis. Baik, demikian mungkin untuk share kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari channel ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.